Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua. Jadi agenda rutinitas kita pada pagi hari ini udah siang ini ya Bi ya. Udah siang hari ini, yaitu produksi ini sekitar 600 sampai 700 lok harusnya. Cuman karena ada kendala apa Bi? Kendalanya nih Bi hari ini? Plastiknya meledos. Oh, plastiknya meledos ya. Aduh, plastiknya meledos ini guys. Aduh, tengok itu guys. Jadi lebih kurang udah ada hampir 20 biji ya Bi ya? Lebih. Nah, jadi ya gitu ya guys ya. Namanya usaha pasti ada aja kadang-kadang masalahnya. Tapi tetap semangat ya Bi ya. Padahal biasanya harusnya udah siap ini jam segini guys. Semangat. Tapi karena ya memang plastiknya mungkin dari cetakan pabriknya nggak mantap ya udah lebih ya. Mohon dimaklumi lah Bi. Udah kadung beli banyak pula tuh Bi. Jadi ya sabar lah ya Bi ya. Lebih sakit hati lagi. Nah, jadi balik lagi ke tema video kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Seperti yang udah Insan bilang semalam kita bahas masalah pengomposan ya guys. Sekarang kita membahas masalah sterilisasi. Sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel. Nah, kemudian masalah hari ini kita bahas soal sterilisasi ya guys ya. Banyak yang ada beberapa juga yang tanya soal sterilisasi, yaitu masalah penyusunan, masalah pengikatan atas, kemudian masalah waktunya, masalah airnya. Nah, di sini kan kita bahas satu persatu. Jadi kalian yang nggak subscribe itu rugi ya guys ya. Nah, jadi kalian harus subscribe. Nah, kita bahas masalah yang pertama. Biasanya baru diisi itu sampai berapa lama dia harusnya disterilisasi ataupun harus dikukus seperti ini ya guys. Nah, jadi ada beberapa yang bilang harus cepet-cepet ya guys ya, padahal yang nggak harus cepet-cepet kali juga. Ada kisaran waktu antara 1 minggu sampai 2 minggu pun nggak apa-apa ya guys. Ya, yang penting dia masih dalam kondisi asamnya itu di dalam masih normal, masih stabil. Nah, jadi kalau misalkan agak lama sedikit nggak masalah. Jadi nggak langsung harus wajib dikukus ya guys ya. Nah, kalau ada yang bilang harus wajib langsung, ya itu terserah mereka sekali lagi. Tapi kalau dari versinya Insan itu ya nggak harus langsung sekali, karena Insan juga nyetok juga guys, nggak bisa sekaligus sterilisasinya. Bisa saja dalam waktu hampir 1 minggu baru disterilisasi semua kan gitu guys. Kemudian yang kedua adalah masalah air ya guys ya. Nah, masalah air itu tergantung dari seberapa tinggi susunan kalian guys. Ini Insan coba rangkep sekalian. Nah, jadi masalah air yang di bawah itu diberi sarang, kemudian diisi sekitar 5 sampai 7 cm aja udah cukup dia guys. 5 sampai 7 cm untuk pengukusan. Kalau misalkan tingginya itu hanya sekitar 30 cm di atas drumnya ya guys ya. Jadi kalau misalkan lebih tinggi lagi, gunakan air yang lebih banyak lagi karena supaya uapnya itu bisa sampai ke atas. Jangan lupa apinya juga dibesari kalau posisi kalian sterilisasi itu tinggi dan banyak. Kadang ada sampai yang 150, 180 sekali steamer dalam satu drum. Nah, kalau itu menurut Insan itu kurang efektif ya guys ya. Memang efektif efisiensi waktu dan tempat ya guys. Tapi untuk kematangan itu Insan kurang serk ya guys ya. Karena memang yang paling atas itu kemungkinan ya hanya sedikit mendapatkan uap panas, sementara yang bawah itu bisa sampai tertimpa dan kena panasnya itu berlebih, bisa sampai plastiknya itu jebol ataupun mengembang dia guys, seperti itu. Jadi tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk sterilisasi Insan sendiri, kalau apinya besar seperti ini, Insan biasa menggunakan hanya waktu sekitar 4 jam atau 3 jam setengah atau 4 jam. Dalam satu tong itu kapasitas 85 ataupun dari 75 sampai 85 lah guys, tergantung dari kesediaan backlognya ya guys ya. Jadi nggak dipatokkan harus sekian, harus seberapa ya. Jadi Insan itu di atas hanya ditambahi 1 tingkat aja di luar tong, kemudian Insan tutup terpal 2 lapis.
dan diikat dengan tali ya guys ya. Nah, jadi ikatnya tali seperti ini aja, tali tambang kecil. Kalau kalian mau gunakan yang lebih besar juga nggak apa-apa. Nah, jadi tali tambang ini kita putir dengan kayu itu sebagai pengikatnya. Nah, ini baru jalan sekitar 40 menit sterilisasinya, belum ada tanda-tanda mendidih. Oh, yang ini udah ada guys. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa backlog itu sudah, atau air di dalam log itu sudah mulai mendidih ya guys. Jadi udah ada mulai uap yang turun dari celah-celah tenda. Ya memang nggak mungkin bisa sampai rapat sekali ya guys ya, pasti ada yang uap beberapa keluar. Nah itu ya nggak masalah menurut Insan. Yang penting apinya itu tadi dikontrol besar saat beberapa jam di awal, kemudian di beberapa jam terakhir itu kalau bisa Insan sediakan ataupun Insan beri waktu sampai 1 malam. Jadi ini steam hari ini, baru besok paginya diturunkan, kemudian langsung diinokulasi. Nah seperti itu guys, itu masalah-masalah sterilisasi. Nah kemudian untuk masalah susunan di dalam tong, tadi Insan memang buru-buru ya guys ya nyusun. Jadi ya buat videonya udah saat dan nunggu api aja, udah saat lenggangnya. Jadi susunan log di dalam tong itu ada beberapa yang menghadap ke bawah, ada yang beberapa menghadap ke atas. Jadi kalau versinya Insan itu Insan menghadap ke atas saja. Jadi ya itu terserah kalian guys, sebetulnya sama aja mau hadap ke atas atau hadap ke bawah ikatannya. Nah yang penting itu tadi ikatannya kuat ya guys ya, kuat tapi jangan sampai kuat kali, nanti plastiknya itu bisa memuai karena uap panasnya itu berlebihan dan dia tidak ada jalan keluar. Kuat tapi cukup untuk tidak menahan air, cukup untuk bisa menahan air tidak masuk ke dalam aja, jangan terlalu kuat kali guys. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kalian menggunakan sterilisasi dengan kompor LPG, nah itu guys. Nah jadi kalau misalkan sterilisasinya dengan kompor LPG, biasanya satu tabung itu tahan sekitar, tergantung tong kalian ya guys ya. Kalau satu tabung untuk satu kompor bisa sampai 8 jam 9 jam kemungkinan. Nah, tapi kalau misalkan kalian di seri, satu tabung itu sampai 2 atau 3 kompor mungkin 3 atau 4 jam bisa, dengan kualitas sterilisasinya itu yang matang ya guys ya, dengan artian tutupnya itu bener-bener rapet, nggak ada celah sedikit pun. Karena kalau api dari LPG itu stabil, dia nggak pala kali harus kelonggaran talinya ataupun ikatannya, jadi harus benar-benar kuat supaya uapnya itu nggak ada yang keluar sedikit pun. Beda dengan sterilisasi dengan kayu. Kalau kayu memang harus ada rongga supaya saat apinya itu terlalu besar dan uapnya itu berlebihan, itu harus dikecilkan apinya, kemudian harus dibuka sedikit supaya uapnya itu tidak meledos ya guys ya, ataupun meletus ikatan atasnya itu. Jadi ada pertanyaan seperti itu guys, bagaimana supaya ikatannya nggak meletus? Ya cukup dikecilkan apinya ataupun dibuang sedikit uapnya dari ikatan yang ada di lehernya itu guys. Nah jadi nggak sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kalau udah meletus itu kerjaan repot ya guys ya, bisa berulang-ulang, mengikatnya udah mulai panas, nah segala macam, banyak lagi keluhan yang lain. Jadi ya kita ambil ugal-ugalannya aja caranya supaya hasilnya itu tetap bagus bagaimana. Kemudian kalau ada lagi yang pertanyaan sekitar sterilisasi ataupun pengukusannya ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau di chat di WA, supaya memang benar-benar bagus ya guys ya sterilisasi kalian. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau misalkan yang belum subscribe, di subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya kalian itu nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.